Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Apa kabar semuanya, teman-teman? Insya Allah dalam keadaan baik, keadaan sehat, kuat, istiqomah dalam melakukan kebaikan, serta istiqomah dalam membantu kedua orang tua di rumah. Ya, baik. Adapun Bapak insya Allah akan menggantikan guru kalian sebelumnya, yaitu Ustazah Marwani, untuk mata pelajaran fikih, kemudian Al-Quran hadis, akidah akhlak, dan bahasa Arab insya Allah. Adapun sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka terlebih dahulu dengan sama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan dibuka buku kalian, yaitu langsung loncat. Oke, kita di bab pertama dahulu, ya, seputar azan dan iqamah dalam sholat. Tentu kita semua sebagai seorang muslim sudah mendengar azan sering. Dalam sehari bisa lima kali kita mendengar azan, ya, baik zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Begitupun dengan iqamah. Iqamah juga kita dengar 5 kali sehari. Sebelum kita melaksanakan sholat zuhur, sebelum melaksanakan sholat asar, sholat maghrib, isya, maupun sholat subuh. Kemudian di sini ada gambar, di mana ada perkumpulan, ada beberapa anak kecil, ya, baik di sisi kanan maupun sisi kiri. Namun ada salah satu dari mereka yang sedang berdiri. Ya, yang berdiri ini sedang mengumandangkan azan. Ya, jadi biasanya azan ini dilakukan di dalam masjid, ya, di dalam masjid dilakukan, dan tentu kegiatan ini bertujuan untuk memanggil seruan kepada seluruh manusia, khususnya orang-orang muslim maupun muslimah, untuk melaksanakan sholat, ya, baik untuk mengetahui waktu sholat maupun untuk mengajak mereka kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Oke, baik. Di sini, ya, azan dan tata caranya. Adapun pengertian azan, ya, azan merupakan pemberitahuan atau seruan atau bisa juga panggilan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi. Yang artinya, dan ini adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada umat manusia. Surah At-Taubah ayat ketiga. Adapun azan, ya, dalam arti lain yaitu suara keras atau ajakan. Ya. Karena dilakukan dengan mengucapkan dan melafalkan lafal azan biasanya. Ya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengajak, untuk memanggil seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Ya, kemudian adapun arti dari azan secara istilah yang bagian bawah, yaitu untuk sebagai tanda bahwa sudah masuknya waktu sholat. Ketika teman-teman sedang di perjalanan di siang hari, kemudian mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, maka otomatis, maka kita faham bahwa, oh, sudah mulai masuk azan nih, sudah mulai masuk waktu zuhur nih. Jadi, untuk menandai, untuk memberikan maksud atau tanda bahwasanya itu sudah masuk waktu azan. Ya. Tentu waktu azan ini dilafalkan dengan lafaz-lafaz tertentu, tidak sembarangan atau asal-asalan. Ya. Jadi sudah ada lafal-lafal tertentunya. Ya, kemudian bacaan azan tentu sebaiknya dibaca dengan suara yang keras. Suara yang keras, bukan loyo, apalagi lemes-lemesan, tapi suara keras, tegas, kemudian dibantu dengan speaker, ya, untuk agar keluar-luar itu dapat terdengar, ya, azan yang sedang dikumandangkan. Seperti itu. Adapun bagaimana, Pak, lafal azannya? Maaf. Ya, di sini teman-teman bisa dibuka di halaman ketiga.
Ya, adapun bacaan azan adalah sebagai berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Kemudian ke bawah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nanti setelahnya bisa kita praktik. Ya, oke. Adapun untuk tata cara azan, bagaimana Pak langkahnya? Ya tentu seorang muazin, jadi orang yang mengumandangkan azan itu disebut dengan muazin. Ya, contoh Bapak mengumandangkan azan, maka Bapak disebut dengan muazin. Kalian mengumandangkan azan, maka kalian disebut dengan muazin. Jadi ketika ditanya apa itu muazin? Muazin adalah yang melantunkan azan. Seperti itu. Nah, adapun tata cara ya untuk melaksanakan azan, yang pertama yaitu muazin atau orang yang azan dalam keadaan suci. Apa itu Pak suci? Suci itu tidak dalam keadaan kotor. Ya, baik kotor yang besar maupun kotor yang kecil. Jadi, tentu seorang muazin ini sebaiknya dalam keadaan suci. Dengan apa? Sucinya Pak, yaitu dengan berwudu. Jadi sebelum seorang muazin mengumandangkan azan, maka akan lebih baiknya dan tata caranya, langkahnya itu mereka berwudu terlebih dahulu. Ya, seperti wudunya sholat. Kemudian setelah wudu sudah selesai, maka silahkan azan. Itu tata caranya. Kemudian yang kedua, menghadap ke kiblat. Ketika seorang muazin azan, maka arah atau menghadap yang paling baik itu, terbaik, yaitu menghadap ke kiblat. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Berdirilah wahai Bilal, serulah manusia untuk melakukan sholat. Dan ini dilakukan oleh Bilal menghadap ke kiblat, yaitu ke Ka'bah. Ke Ka'bah Al-Mukarramah yang ada di Riyadh, Arab Saudi. Adapun yang ketiga, yaitu seorang muazin untuk memasukkan jari ke dalam lubang telinga. Kalian punya telinga dalamnya, kiri dan kanan. Ya, pasti semuanya punya ya, alhamdulillah. Kemudian jari yang kita miliki ini kita masukkan ke dalam keduanya, tapi nggak usah dalam-dalam. Ya, nanti yang ada bermasalah telinga kalian. Biasa aja. Ya, kemudian setelah itu, setelah kalian memasukkan, maka setelah itu silakan untuk mengumandangkan azan. Seperti itu tata caranya. Ya, baik dilakukan satu maupun dua, kedua-duanya juga lebih baik. Seperti itu. Adapun selanjutnya apa Pak? Yang ketiga, ya, muazin menyambung setiap lafal dua takbir. Maksudnya menyambung kalimat Allahu Akbar, tidak dijeda antara keduanya. Maksudnya apa? Contoh, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi jangan sampai dijeda Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak. Tapi langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, terserah nada kalian seperti apa. Ya, jadi disambung. Ya, bukan dijeda Allahu Akbar, jeda dulu baru Allahu Akbar, tidak. Tapi tata caranya yaitu disambung. Ya, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi disambung antara keduanya. Terserah nada kalian mau seperti apa. Ya, bervariatif, bermacam-macam, terserah kalian. Oke, baik. Adapun ketika, ya, di sini ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, maka menoleh ke arah di sini dan menoleh ke kanan. Ya, sedangkan ketika hayya 'alal falah menoleh ke kiri. Contoh, ya. Hayya 'alas shalah.
kanan. Ya, ketika hayya 'alal falah sebelah kiri. Hayya 'alal falah. Nah, seperti itu. Adapun yang selanjutnya yaitu muazin menambahkan lafal as-salatu khairum minan naum pada azan subuh. Ya, ketika teman-teman bangun subuh, ya biasa pasti mendengar azan dan di dalamnya ditambahkan lafal as-salatu khairum minan naum. Ya, seperti apa, Pak? As-salatu khairum minan naum. Ya, 2 kali biasanya. As-salatu khairum minan naum. Ya, minan naum. Nanti setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi ada lafaz tambahan yaitu di as-salatu khairum minan naum. Oke, baik. Mungkin demikian untuk pertemuan pertama kita. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Nanti setelah ini bisa teman-teman khususnya untuk yang laki-laki, ya kita melakukan praktik. Di sini ada tugasnya, yang mana teman-teman khususnya yang laki-laki untuk mempraktikkan azan. Ya, dibuat video, kemudian setelah itu dikirim ke grup. Ya, nggak apa-apa di grup, biar nanti tidak tercecer. Ya, nanti insya Allah segera Bapak koreksi sambil dilengkapi kalau memang sekiranya ada beberapa yang salah. Nah, untuk yang wanitanya silahkan untuk menulis lafal azan disalin ke buku tulis. Jadi biar antara laki-laki dan perempuan juga ada tugasnya. Untuk yang laki-laki untuk membuat video praktik azan, adapun yang wanita untuk menulis lafal azan di buku tulis, kemudian dikirim ke Bapak melalui japri atau jaringan pribadi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.